Baik, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu dan teman-teman semua di dalam Zoom ini. Terima kasih juga atas kehadirannya untuk mengikuti beberapa materi ataupun penyampaian kami di pada pagi hari ini, uh, yaitu terkait dengan rekonsiliasi perpajakan dalam hal ini PPN masukan serta juga surat pemberitahuan masalah. Eh, Kami coba share materinya di link Zoom juga saya sediakan ya Bapak Ibu nanti materinya ya. Materi kita di pagi hari ini yaitu rekonsiliasi perpajakan, validasi faktur pajak dan SPT PPN. Jadi kenapa tema ini yang kami angkat dan kami anggap sangat penting, yaitu di mana kala ada proses penagihan terhadap pekerjaan barang dan jasa oleh vendor. Terkait dengan perpajakannya itu harus kita berikan atensi juga untuk menghindari adanya sanksi ataupun denda ataupun pemanggilan dari pihak terkait dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak atas transaksi yang telah kita lakukan dengan pihak ketiga, baik baik dengan vendor ataupun dengan pihak yang lain. Jadi tugas rekonsiliasi ini adalah pencocokan data antara dua akun atau lebih yang memiliki hubungan satu dengan yang lain. Lalu rekonsiliasi ini diharapkan kedua data yang dicocokkan memiliki kesamaan keselarasan sehingga keduanya menjadi data yang konsisten dan akurat. Jadi begini Bapak Ibu, faktur pajak yang kita ketahui itu adalah produk negara. Dalam hal ini yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Pajak, di mana setiap penjual itu pasti akan meng-create atau mendapatkan faktur pajak terhadap lawan transaksinya atau pembelinya. Nah, itu difasilitasi oleh negara dan saat ini itu dicatatkan dalam sistem Kortek ya untuk meng-create faktur pajak tersebut. Jadi kita punya faktur pajak nih, faktur pajak. Jadi punya faktur pajak yang harus kita periksa dan juga ada pencatatannya SAP. Jadi ini harus kita selaraskan, harus kita sinkronkan apa namanya faktur pajak yang di-create oleh si vendor dan pencatatan SHP yang kita lakukan. Berapa faktur pajak PPN di dalam faktur pajak ini, berapa nilai jualnya dan berapa yang kita catatkan di SHP. Apakah ini harus kita sinkronkan datanya. Jadi itu dia tujuannya. Langkah-langkah rekonsiliasi yang pertama itu kumpulkan dan bandingkan catatan dari dua sumber data untuk menemukan perbedaan itu yang pertama. Nah, jadi sumber data tadi itu ada dari ya, DJP yaitu faktur pajaknya. Yang kedua itu ya data yang berikutnya itu adalah pencatatan di kita ataupun dalam SHP ya, di GL PPN-nya. Yang kedua, bila mana itu ada perbedaan, cari tahu penyebabnya di mana. Misalnya salah ketik, transaksi hilang, lalu perbaiki dan catat penyesuaian. Yang ketiga, periksa ulang hasilnya untuk memastikan data sudah benar. Artinya, setiap data ataupun pekerjaan rekon yang sudah data yang sudah kita sandingkan tadi, bila mana sudah kita temukan perbedaannya, kita periksa ulang lagi lalu untuk memastikan data sudah benar dan tidak ada kesalahan. Dan setelah itu kita buat laporan rekonsiliasinya untuk merinci perbedaan. Artinya, kalau memang posting periodnya sudah selesai, kita akan coba nanti di bulan depan itu akan kita buat eh, koreksi. Koreksi bisa jadi kita tambah atau kurangi nilainya. Itu sih Bapak Ibu. Nah, yang berikutnya itu rekonsiliasi pajak masukan. Rekonsiliasi pajak masukan itu adalah proses mencari perbedaan nilai sama seperti yang tadi ya Bapak Ibu ya. Mencari perbedaan
antara nilai transaksi yang ada pada faktur pajak masukan dengan transaksi yang terdapat pada invoice pembelian atau faktur pembelian. Tujuannya melariskan data transaksi pembelian antara laporan keuangan internal, sorry, internal atau SHP dengan faktur pajak atau e-faktur Kortem. Yang berikutnya, tujuan kedua adalah mengkoreksi pencatatan PPN dan faktur pajak yang tidak akurat atau keliru. Jadi, bukan hanya catatan kita yang harus bisa kita koreksi, juga untuk mengkoreksi faktur pajak yang telah diterbitkan oleh vendor. Bisa nanti kita sampaikan ketika si pihak vendor juga mengajukan tagihan, pastinya kita periksa faktur pajaknya, ketika keliru kita sampaikan kepada yang bersangkutan untuk memperbaiki atau merevisi faktur pajaknya. Yang berikutnya memastikan PPN masukan dapat dikreditkan. Nah, ini juga sangat penting. Kita harus bisa memastikan itu faktur pajak bisa dikreditkan. Dengan cara apa ya? Kita periksa di Cortex. Kita masukkan nomor faktur pajaknya, kita pastikan bahwasanya NPWP penjualnya itu sesuai, kita pastikan bahwasanya transaksi itu sudah benar, baik dari segi nilai maupun nilai PPN-nya. Dan kita pastikan bahwasanya itu telah dilaporkan dengan baik oleh si pihak penjual. Kalau misalnya itu tidak terjadi, maka atas faktur pajak itu tidak bisa kita kreditkan dan itu akan merugikan kita di dalam nanti pemeriksaan perpajakan. Ini lebih masuk lagi ke dalam siklus pencatatan kita ya Bapak Ibu. Jenis PPN yang berlaku di PT Perkebunan Nusantara 4 Regional 1. PPN wajib bayar waba GL 116000004 dan GL 1160005. Kalau 04 ini dia GL PPN masukan dapat dikreditkan tapi tetap sama si pihak penjual juga menerbitkan faktur. Sedangkan GL 1160005 adalah GL PPN masukan yang tidak dapat dikreditkan. Yang berhubungan dengan kegiatan apa contohnya yang GL 1160005 ini? Yaitu berhubungan dengan kegiatan sosial, misalnya pembelian barang ataupun jasa untuk sarana dan prasarana rumah ibadah, sarana prasarana pendidikan, dan sejenisnya. Yang berikutnya itu adalah GL PPN keluaran, yaitu 2106008 untuk pencatatan penjualan ataupun pendapatan kita. Nah, sedangkan satu lagi itu yang berikutnya adalah PPN wajib pungut WAPU JL 2106004. Ini dulu kita gunakan sebelum kita bergabung dengan Nusantara 4, PTPN Nusantara 4 ya. Atau dulu kita pakai ini di PTPN 3. Nah, ini bisa kita lihat ya contohnya ya. Nah, contoh faktur dan kita sandingkan dengan pencatatan kita. Nah, secara singkat boleh kami coba jelaskan. Untuk membaca faktur ini, kita lihat sendiri. Ini kenapa dia faktur pajaknya nih 0401? Nah, ini berarti udah faktur pajak pengganti. Makanya di sini kami jelaskan bahwasanya faktur pajak yang diterbitkan oleh vendor itu ketika tidak mengalami perubahan sama sekali. Artinya pertama kali terbit itu disebut dengan faktur pajak normal yang saat ini kodenya adalah 040. Lalu kalau ada pengganti satu bila mana ada koreksi terhadap faktur pajaknya, yaitu 0401. Dan berikutnya ketika ada pengganti kedua eh, terhadap faktur pajak yang sama, maka dibuat kode fakturnya adalah 0402. Perlu diperhatikan juga Bapak Ibu, yang berganti hanya ini saja ya. Yang berganti hanya ini saja. Ya. Kalau normal tadi dia 040, kalau dia perbaikan pertama atau revisi pertama adalah 041 atau seperti dicontoh dalam contoh. Sedangkan ininya semua sama ya. Perlu kita perhatikan. Bisa kita cek juga dalam akun Cortex kita masing-masing yang sudah terimpersonate dengan PTPN 4.
Oke, ini Bapak Ibu ya, ini kewajiban bagi kita terkait dengan isian daripada teks. Bentar ya, ini sudah record. Oke, salah. Maaf, ya. Nah, di sini dia seharusnya sih untuk pengisian daripada di akun di akun SAP masing-masing. Jadi kita perlu buat penyeragaman Bapak Ibu. Nah, ini juga kita pada saat rekonsiliasi untuk mempermudah kita, yaitu misalnya seperti ini. Ini kayak ada kita temukan dari berbagai jenis PO ya, berbagai jenis PO. Nah, ini contoh penulisan yang baik dan benar. Karena apa? Kita perlu nanti karena atas faktur pajak ini, atas pekerjaan satu vendor, dia bisa dalam melakukan pekerjaan di banyak kebun ya, banyak kebun dan banyak afdeling. Jadi sebaiknya ketika di dalam faktur pajak itu juga biar selaras dengan pencatatan kita, isi di short text daripada daripada teks pada saat membuat ses sebaiknya seperti ini Bapak Ibu. Ada teksnya ini seperti ini. Deres tenaga pemborong, jenis nama pekerjaan, jenis tanaman, tahun tanam, updealing kebun. Ini bisa kalau di teks atau short text itu bisa 40 karakter ya. Sebaiknya seperti ini. Kita tuliskan biar lengkap itu pekerjaannya apa, di TM berapa, di updealing mana, dan di kebun unit mana. Ya, Bapak Ibu. Bisa sih memang kita lihat di dalam Cortex ya. Di dalam Cortex juga bisa kita lihat menggunakan di dalam apa SAP bisa kita lihat dengan menggunakan FP03 di kolom teks ini kita sering memfilternya itu di sini. Ketika dia tidak membubuhkan dengan baik dan benar di kolom teks ini, maka kita akan coba akan kesulitan pada saat melakukan rekonsiliasi. Nah, contoh seperti ini. Ini harusnya tidak lebih dari 40 karakter pada saat penulisan ses ataupun miru ya di dalam akun masing-masing, akun SAP masing-masing, sebaiknya ditulis seperti ini dia di kolom kolom apa ini ya? Hutang vendornya ya. Ini untuk hutang vendor. Ini hutang vendor. Dari STP TM Karet 2026 Abling 4 kanal. Ini seharusnya masih bisa diperpanjang. Tapi ini Abling 4 tidak menyebutkan identitas kebunnya. Atau satu apa gitu sekarang kan satu KNU gitu ya Bapak Ibu ya. Kita lanjut. JLPPN wajib bayar. Nah, seperti saya sampaikan tadi, ada JLPPN masukan dapat dikreditkan dan PPN masukan tidak dapat dikreditkan. Ini sama-sama Bapak Ibu. Kode faktornya itu 040 juga. Tapi untuk 05 ini, dia lebih spesifik lagi menyatakan bahwasanya ini tidak dapat kita kreditkan. Dikarenakan apa? Sudah ketentuan peraturan perundang-undangan di mana untuk jenis objek pengadaan pembelian barang dan jasa yang berhubungan dengan kegiatan sosial, contohnya pengadaan barang dan renovasi rumah ibadah, rumah dinas, poliklinik, jasa angkutan bus sekolah, dan hal-hal yang lainnya yang berhubungan dengan sarana prasarana yang dimaksud itu menjadi PPN masukan tidak dapat dikreditkan. Contoh seperti ini dia Bapak Ibu. Faktur pajak ya tetap faktur pajaknya tetap seperti itu. Maaf, tadi nggak share nih Bapak Ibu ya. Faktur pajaknya seperti itu. Faktur pajaknya sama, faktur pajaknya sama dengan 40.
Akan tetapi di ini nanti pada set rekor kita kategorikan menjadi faktur pajak, menjadi PPN masukan tidak dapat dikreditkan. Nah, ini nanti di dalam tiap bulannya akan direkap oleh Karani Pajak masing-masing distrik dan akan menempatkannya ini menjadi PPN masukan, memilihnya ini atau mengklasifikasikannya ini menjadi faktur pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan. Nah, di zona pembentukan PPN hutang vendor dan beban ya. Nah, jadi tentunya kita akan nanti coba coba melihat bagaimana sih jurnal PPN yang berlaku di pencatatan kita. Nah, ini bisa kita lihat bersama Bapak Ibu. Ini kita lihat ada, ini saya ambilnya dari tiket FB03 ya Bapak Ibu untuk melihat transaksi ataupun jurnal yang berlaku atas pencatatan hutang ataupun Miro ya. Ini jurnal pembentukan PPN dan hutang vendor. Di sini kita bisa lihat CPO Oleh Mandiri memiliki hutang yang kita catatkan hutang itu sebesar 17.457.000 posisi kredit ya. Nah, JRIR ini untuk menghabiskan misalnya ya. Oke, PPN masukkan dengan cara diberi muka satu sekian, 116005. Ini untuk PPN masukkan yang tidak dapat dikreditkan. Jadi tidak dapat dikreditkan itu dalam pencatatan kita artinya debit kredit yang nantinya nilai PPN itu akan menjadi beban atau biaya pada GL account masing-masing dan cost center masing-masing ya. Di sini bisa kita lihat bebannya itu tetap menjadi tambah menjadi 17 17 425. Dalam transaksi ini bisa kita lihat PPN-nya ini 1.729.000 ini kan habisnya debit kredit ya, kredit. Yang seharusnya kalau di 04 ini menjadi debit, sedangkan hutang vendornya eh, bebannya tanpa PPN kalau di JL 1104. Tapi kalau di JL 1105, PPN-nya ini yang di debit kredit ini akan kita debitkan lagi sebesar nilai PPN-nya ke dalam beban. Sedangkan hutang vendornya sama seperti yang di 04 adalah jurnal pembebanan hutang inklusif PPN. Oke, faktur pajak dibebaskan. Nah, ini biasanya faktur pajak dibebaskan kita semua sudah sebelumnya sudah mengetahui ya. Biasanya untuk kegiatan apa pengangkutan hasil komoditi. Nah, ini selama ini kita bebaskan. Tapi dalam hal ini juga itu tetap kita lakukan rekonsiliasi Bapak Ibu. Itu nanti karena pajak akan merekapnya di dalam tiap laporan pajak tiap bulan ada spreadsheet khusus kami berikan dan nanti akan kami laporkan ke HU. Oke. Nah ini jenis tiket pajak yang kita gunakan di regional satu di dalam sistem SAP ya dari masa ke masa. Dari masa ke masa dulu kita pakai pakai kita dahulukan dulu dengan pajak masukan, dulu kita pakai pakai Venol, pakai VB, VD, VH, VF dan VI. Nah, tetapi sekarang kita hanya menggunakan VBVH ya, hanya menggunakan VBVH untuk pajak masukan PH dan ada beberapa transaksi menggunakan ini. Ini biasanya untuk hmm, pajak pembelian TBS karena si vendor atau pemasok TBS ini telah mengurus surat pembelian surat pengukuhan dari surat pengajuan dari kantor pajak untuk mendapatkan fasilitas pajak 1,1%. Ini biasanya untuk di daerah kawasan atau bagaimana.
Perhitungan tarif efektif DPP nilai untuk selain barang mewah. Nah, tahun 2024 ataupun Desember 2024, pemerintah melalui Menteri Keuangan mengeluarkan satu aturan untuk mengatasi ya dulu ya kalau bisa kita coba flashback ke belakang, sempat pemerintah menetapkan tarif pajak itu 12% tanpa pengecualian. Lalu pemerintah mengeluarkan peraturan PMK 131 satu tahun 2024 untuk secara secara singkatnya itu untuk kita tetap berada di dalam tarif pajak yang 11%. Tapi dia itu eh, tetapi dalam perhitungannya itu memunculkan satu baris yang namanya dasar perhitungan pajak. Yang mana dasar perhitungan pajak ini bisa kita lihat di dalam penjelasan seperti berikut. Sebelum PMK itu berlaku adalah seperti ini ya Bapak Ibu. Ah, harga jual ataupun itu harga jual itu dirumuskan menjadi DPP langsung dikalikan 11%. Tetapi saat ini harga jual itu adalah perhitungan PPN-nya adalah 12% kali DPP nilai lain. DPP nilai lain ini adalah dapat dari nilai jual dikali 11 per 12. Tetap angkanya nilai PPN-nya 11%. Jadi kita bisa sebutkan untuk yang mulai Januari 2025 sampai dengan saat ini, tarif pajak itu yang 11% itu kita sebut dengan tarif efektif. Tarif PPN efektif 11%. Ya, tarif PPN efektif 11%. Ya, ini bisa kita lihat ya. Kalau untuk pencatatannya, pembulatan daripada faktur pajak faktur menjadi perhatian kita, yaitu eh, Cortex saat ini sudah lebih baik dalam hal pembulatan desimal ya, dan sudah kita ikuti juga pencatatan di SAP kita dengan mengakomodir pembulatan ketika ada selisih di pembulatan desimal di faktur pajak. Tapi dengan catatan bila mana si vendor tersebut meng-create faktur pajak itu tidak sama sekali membulatkan sendiri, biarkan Cortex membulatkan hasil perhitungan kita. Kita jangan membulatkan manual kita input ya. Kalau memang memang ada seperti itu menyebabkan ketidakcocokan antara faktur pajak dengan pencatatan kita. Pembulatan itu adalah pembulatan yang komersil, biasanya yang kurang dari 0,05, 0,5 atau 0,4 ke bawah, maka dia itu akan dibulatkan ke bawah. Apabila 0,5 ke atas atau sampai 9, maka akan dibulatkan ke sorry, apabila 0 sampai 4 sampai ke bawah, 4 sampai 0 itu akan dibulatkan ke bawah. Apabila di 5 sampai ke 9 dibulatkan ke atas. Itu melalui ada di dalam pasal 129 ayat 5 per 11 2025. Nah, contohnya seperti ini ya. 1.500.000,49 menjadi 1.500 karena 0,49. 1.900.50 menjadi 1.901. Begitu juga seterusnya. Ya. Ini dia. Cara memeriksa SPT PPN vendor. SPT PPN vendor ya, ini juga perlu menjadi perhatian khususnya di teman-teman kerana pajak, Bapak Ibu kepala bidang ya, di mana dan juga menjadi perhatian kami di kantor regional, di mana pekerjaan atas pembelian barang dan jasa oleh vendor itu dibayarkan. Kita kan sama-sama ketahui bahwa saya pembayaran pekerjaan vendor itu ada di distrik dan di regional. Yang perlu kita periksa ya, yang perlu kita periksa selain tadi pencocokan faktur pajak, juga kita perlu memberikan atensi bila mana ada kekhawatiran seperti kami juga beberapa kali dipanggil oleh pihak DJP pada saat kita sudah berstatus wajib bayar ini, di mana setiap vendor yang telah memberikan tagihannya ke kantor regional tentunya pasti akan kita bayarkan beserta dengan PPN-nya. Jadi ini sebenarnya untuk antisipasi Bapak Ibu, kenapa SPT PPN ini sangat kita perlukan dan kita minta
daripada ke vendor adalah untuk mengantisipasi bahwasanya pihak vendor ini adalah PKP yang taat akan pajak, artinya dalam hal pelaporan dan pembayarannya. Jadi kita perlu cek status SPT PPN vendor apakah statusnya kurang bayar, lebih bayar ataupun nihil. Nah, kalau di status kurang bayar seperti poin ketiga, maka kita berkewajiban kita wajib meminta bukti bayar atas SPT vendor yang berstatus KB tersebut. Ini dia. Apabila lebih bayar ya kita perlu meyakini bahwasanya si pihak rekanan itu telah taat dan wajib melaporkan serta membayarkan semua kewajiban-kewajiban perpajakannya yang mana kita titipkan nilai pajak tersebut kepada vendor. Nah, ini bisa kita lihat Bapak Ibu ya. Ini contoh SPT yang kurang bayar. Kita lihat ini transaksi dia eh, membeli barang, menjual barang, dan di sini dia membeli barang. Kita bisa lihat dia di sini membeli barang, maaf ya, di sini menjual barang, di sini membeli barang. Nah, artinya di dalam hal ini ya dia ini, nah, ini membeli barang, di sini menjual barang, di sini membeli barang. Dia menjual barang sebesar 28 dengan nilai PPN sebesar 82.226, sedangkan dia membeli barang 27. Artinya dia mendapat dia ada di apa namanya kekurangan pembayaran pajak ya yang kepada negara atas transaksi jual belinya. Maka dia itu akan SPT PPN-nya akan berstatus kurang bayar sebesar 1.118 ya. Nah, 1.118 ini harus kita minta bukti bayarnya ke negara. Nah, ini bisa kita lihat atas SPT KB-nya pembayaran 1.188.642 sama dengan yang tadi Bapak Ibu ya. 1.118.1.188.642. Nah, yang berikutnya itu adalah status SPT yang lebih bayar. Nah, ini kita lihat nih si vendor ini lumayan banyak dia belanja, tapi jualan dalam arti dia bertugas sebagai vendor, belanja itu dia berstatus sebagai pembeli. Nah, dia banyak membeli barang dengan nilai PPN, ada membeli barang sebesar 1,3 M totalnya di masa April, sedangkan dengan nilai PPN 146 juta, ya Bapak Ibu ya. Dia menjual barang ya. Dia menjual barang sebesar 146 juta 086.462. Sedangkan dia membeli barang itu sebesar 965.323. Mohon maaf ya Bapak Ibu. Di sini dia menjual barang dan di sini membeli barang. Menjual barang dengan nilai PPN 146 juta 86 ribu sekian sekian, dan dia membeli barang dengan nilai PPN 965. Artinya di dalam status SPT April ini dia berstatus lebih bayar. Jadi terhadap transaksi yang muncul dengan kita sebagai lawan transaksinya itu kita nggak usah khawatir karena dia memiliki sisa saldo ataupun lebih bayar itu sangat besar sekali Bapak Ibu, 819.000 juta saja Bapak Ibu. Kita ke kesimpulan, jadi yang perlu kita ketahui ya bahwasanya di dalam rekonsiliasi pajak ataupun pemeriksaan faktur pajak, SPT dan sejenisnya, dan juga bila dihubungkan dengan pencatatan kita ada beberapa hal yang menjadi catatan kita. Yang pertama itu kesesuaian antara dokumen pendukung pembayaran dan faktur pajak. Yang berikutnya perhitungan nilai dasar DPP, jumlah PPN dan terus faktur pajak harus sesuai dengan perhitungan nilai pajak yang berlaku. Yang ketiga perlu penulisan di teks header text saat proses JR, SA, MIR, dan dalam SAP. Nama pekerjaan, jenis tanaman, tahun tanaman, updating kebun unit. Nah, ini bisa difasilitasi dengan 40 karakter. Jadi kita nggak usah khawatir memberikan
penjelasan teks yang sejelas-jelasnya agar mempermudah kita dalam melakukan rekonsiliasi. Yang berikutnya untuk daftar kontribusi pajak dan retribusinya sudah dilaporkan ke jurnal unit masing-masing sebelum tanggal 10 setiap bulannya. Ini sudah kita lakukan seperti biasa ya Bapak Ibu. Yang berikutnya pemeriksaan validasi faktur pajak vendor harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan pengecekannya keabsahannya dapat melalui Cortex. Jadi kita sekarang tidak perlu repot-repot lagi ke kantor pajak atau bagaimana ya Bapak Ibu. Kita bisa langsung melihat di akun Cortex kita masing-masing bila mana ada kita menerima tagihannya, kita cek faktur pajak vendor tersebut apakah terdaftar. Bila mana terdaftar, boleh disampaikan kepada vendornya apakah ini sudah menjadi faktur pajak yang tepat atau tidak. Bila mana tidak tepat, mohon si vendor tersebut untuk mengganti atau memperbarui faktur pajaknya. Yang berikutnya pemeriksaan surat surat pemberitahuan SPT PPN vendor untuk mengetahui apakah si vendor tersebut patuh terhadap seluruh peraturan perpajakan, baik dalam hal membayar dan melapor faktur pajak yang diterbitkannya melalui SPT masa PPN. Baik, demikian pemaparan yang singkat yang boleh kami sampaikan. Bila mana ada lebih dan kurangnya ataupun ada pertanyaan boleh disampaikan kepada kami. Mudah-mudahan kami dapat berikan penjelasan ataupun jawaban kepada Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian. Terima kasih atas perhatiannya, terima kasih atas kehadirannya. Semoga yang kami sampaikan di pagi hari ini dapat bermanfaat bagi Bapak, Ibu, teman-teman, dan bagi kita semua.